Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pini Kurniasi dengan NIM 442004004, kelas 443F37. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas dari Bapak Mega Angkasa dengan judul Analisis Berita Produk Nestle Tidak Baik Terhadap Opini Masyarakat. Langsung saja kepada pendahuluan. Menurut Yosal Iriantara mengartikan, media relation merupakan bagian dari public relation eksternal yang membina dan membangkang hubungan baik dengan media massa sebagai sarana komunikasi dan organisasi dengan publik untuk mencapai tujuan organisasi. Tampak bahwa pengertian media relation berdasarkan pada relasi antara individu dan organisasi atau perusahaan dengan media. Sehingga dapat disimpulkan, pengertian media relation adalah relasi yang dibangun dan dikembangkan dengan media untuk menjangkau publik guna meningkatkan pencitraan, kepercayaan, dan tercapainya tujuan-tujuan. Dan perencanaan media relation yaitu media relation yang dijalin oleh PR harus mengandung strategi yang direncanakan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan PR dengan tujuan menjalin hubungan baik dengan media dapat tercapai dan bukannya menjadi kesalahpahaman karena kesalahan tindakan. Sebelum PR bertemu dengan pihak media, PR harus merencanakan tindakan yang harus dilakukan dan informasi yang perlu disampaikan. Dari Wardani menyebut ada tujuan perencanaan media relation yaitu 1. Untuk membangun citra dan reputasi positif perusahaan. 2. Untuk mengklarifikasi opini negatif yang kurang baik. Yang ketiga, untuk memudahkan media dalam menentukan kegiatan peliputan. Dan yang terakhir, menjaga hubungan baik serta mengevaluasi publisitas. Dan analisis masalahnya yaitu ada berita BPOM meluruskan soal kabar produksi Nestle tidak sehat. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM angkat bicara soal yang menyebutkan 60% produk Nestle tidak sehat. Menurut BPOM, hal tersebut tidak terkait dengan keamanan dan mutu pangan. Informasi tidak sehat yang disampaikan pada pemberitaan tersebut tidak terkait dengan keamanan dan mutu pangan. Demikian tertulis dalam pernyataan resmi BPOM, Selasa tanggal 8 bulan 6. Sebuah penelitian membuahkan sebuah hasil dan juga tersebar di mana mereka menyatakan bahwa daging Nestle dianggap tidak sehat karena mengandung yang dapat merusak sebuah organ tubuh manusia apabila sering dikonsumsi dan juga dikonsumsi terus-menerus setiap harinya. Lalu ada perencanaan. Penyelesaian masalahnya yaitu peran seorang PR dalam menyelesaikan masalah sangat penting. Dalam permasalahan saat ini adalah membuktikan benar tidaknya berita tersebut. Kepercayaan dan citra yang baik di mata masyarakat merupakan salah satu terpenting bagi eksistensi sebuah perusahaan. Menanggapi pemberitaan yang telah beredar luas terkait Kepala Eksekutif Nestle, yaitu Max Schneider, juga menolak dengan keras apabila memang produksi dinilai tidak sehat, di mana memang di sini dirinya juga menganggap bahwa dokumen yang beredar sangatlah bertentangan dengan produksi ataupun klaim yang ditujukan pada produk-produk. Nah, menurut Down to Earth, dalam 100 gram coklat KitKat, Nestle di dalamnya mengandung sebanyak 49% gula. Sedangkan angka tersebut telah melewati 2 kali lipat ambang batas kebutuhan gula yang direkomendasikan dalam satu hari. Jadi kandungan gulanya berlebih begitu ya. Nah, ini dapat disalahartikan oleh produsen bahwa semua produk Nestle itu tidak sehat, dan nyatanya tidak seperti itu ya. Judul yang terkesan bahwa seluruh produksi Nestle itu negatif, namun ini bisa dilihat sebetulnya produk asli yang dimaksud hanyalah sebagian kecil
yaitu hanya beberapa. Seperti itu. Nah, evaluasinya yaitu mengutip dari wawancara dengan Reuters juga mengatakan untuk saat ini pihaknya sedang melakukan pembaharuan terkait adanya strategi nutrisi dan juga kesehatan di dalamnya untuk seluruh produknya di perusahaannya, mengaku telah mengurangi penggunaan gula dan juga natrium dan produknya secara signifikan ya dalam 2 dekade terakhir atau sekitar 14 hingga 15% dalam 7 tahun terakhir. Nah, kesimpulannya yaitu kesehatan adalah hal yang paling utama dan menjalani kehidupan sehari-hari. Perusahaan Nestle memproduksi dan mendistribusikan produk-produk sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia ya. BPOM mengimbau masyarakat di Indonesia untuk dapat menjadi konsumen yang cerdas, yang mana tidak mudah terpengaruh dan pemberitaan yang beredar, dan juga terus melakukan cek kemasan, lalu juga mengecek label ya. Dan pihak perusahaan mengklarifikasi dengan berita Nestle tidak sehat bahwa dari semua produk Nestle itu hanya 30% yang seharusnya dikonsumsi sewajarnya, tidak terlalu sering karena semua makanan yang dikonsumsi secara berlebih itu tidak sehat. Dan sarannya yaitu mengimbau masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas dan tidak mudah terpengaruh oleh isu yang beredar. Jadi intinya adalah pemberitaan tersebut masih belum pasti, tapi untuk di Indonesia sendiri Nestle itu tidak ada masalah. Dan dari BPOM pun tidak ada masalah. Dan itu tergantung kembali pada diri kita masing-masing ya. Indonesia pada saat ini darurat membaca, banyak menyebarkan berita yang salah, akhirnya salah kaprah. Jadi kita gotong royong untuk membantu mencerdaskan kehidupan bangsa secara membantu kehidupan. Nah, sekian dari presentasi saya saat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau pengucapan yang sangat berantakan, yang sangat tidak enak didengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.